Oke, sudah. Oke. Oke, siap. Recording in progress. Oke. Sekali lagi deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya katakan semangat pagi, teman-teman katakan pagi luar biasa. Oke? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Bapak Ibu yang luar biasa, hari ini kita masuk kepada agenda pertama, agenda yang teman-teman baru pertama kali bertemu dengan saya ya. Di agenda 1. Apa agenda 1? Apa? Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Sampai kita sudah masuk agenda 1. Agenda 1 apa ya? Berarti tidak baca emosi berarti ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang, maka kita harus berkenalan dulu. Oke, cara memperkenalkannya seperti ini. Hai, perkenalkan nama saya Isnaini Ramadan, dipanggil Isna. Saya Widya Iswara Madya, PPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Suku saya suku Bugis. Hal yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang sangat penyayang. Seperti itu ya, memperkenalkan diri. Oke? Are you ready? Yes. Are you ready? Ready. Yes. I'm ready. Ya. Teman-teman harus semangat. Apalagi ini agenda 1, agenda yang penuh dengan semangat. Oke, saya mulai dari Ibu Hamsyah. Ibu Hamsyah, silakan memperkenalkan diri seperti saya tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hamsyah. Biasa dipanggil Tuti. Asal instansi saya RSUD Trikora Salakan. Sebagai apa? Ibu Tuti sebagai apa di Salakan? Di pelayanan di ruang perawatan anak. Oke, perawat berarti ya, perawat. Oke. Menggambarkan tentang Ibu Tuti apa? Yang menggambarkan tentang saya orangnya baik hati dan tidak setia. Asik, setiap hitungan ada. Jadi ini namanya Hamsyah ya, jauh ya dari Hamsyah dengan Tuti. Ya, jadi sedikit lah ya, sama dengan saya sebenarnya. Nama saya Isnaini Ramadan. Sebenarnya kalau di rumah dia panggil Endang, beda ya. Sama nanti mirip dengan Ibu Kasuk, jadi saya ganti saja jadi. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti ya. Ibu Tuti yang setia. Ibu Tuti sudah berkeluarga? Belum, masih single. Mari cari ya. Nah, itu. Pak Raid kalau cari jodoh kayak Bu Tuti, setia. Nah, tuh Pak Endro, setia Siap. dia. Siap. Jangan seperti Pak Endro, setiap tikungan ada. Oke, baik. Terima kasih. Lalu Terima kasih semuanya. Pak Raid, silakan. Raid Warang, SPI, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raid Warang, asal instansi saya Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal yang menggambarkan tentang diri saya adalah selalu optimis untuk masa depan yang lebih cerah. Oke, untuk masa depan yang lebih cerah, asik. Optimis ya Pak ya, Pak Raid ini adalah orang optimis. Tadi sukunya apa ya Pak? Kalau saya dari Ambon, Ibu. Ambon, asik. Ibu Tuti tadi sukunya lupa. Iya, maaf lupa, saya suku Banggai. Dari Banggai Laut. Oke, baik. Banggai Laut ya, berarti yang punya Banggai Laut ini, Banggai Kepulauan berarti ya. Artinya putri daerah. Siap, asik. Baik, Ibu Ismawati, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati, biasa dipanggil Isma. Saya bekerja di Puskesmas Bakalan Raya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Suku saya berasal dari Makassar.
Kemudian yang menggambarkan tentang diri saya suka senyum dan penyayang. Terima kasih. Asik, suka senyum dan penyayang. Tadi sukunya apa Bu? Saya tidak menyimak. Tadi. Makassar, Ibu. Makassar, ya, Selamat ya. tahun, Ji. Sejak kapan Ibu di Bangka? Baru atau sudah lama? Sudah apa Ibu? Sudah 10 tahun. Mengikut suami. Ya, sebelum sudah lupa Makassar ya berarti. Baik, terima kasih Bu Isma. Lalu Bu Fadila Ardianggrini, Espam ya, farmasi. Silakan. Terima kasih Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Fadila Ardianggrini. Saya bekerja di Puskesmas Lolantang. Suku saya Saluan dan Manggai. Kemudian saya itu orangnya suka tersenyum. Oke, orangnya suka tersenyum ya. Ya. Berarti ya. Oke. Senyum itu ibadah, nggak apa-apa. Tambah cantik kalau senyum ya, Bu ya. Ya. Fadila, lalu Ibu Devianti Dilau ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devianti Indilao, biasa dipanggil Devi. Saya bekerja di RS Pratama Bila Banggai, Buko Selatan sebagai penata laporan keuangan. Suku saya dari Munah, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Baru datang juga Ibu Devi. Atau Orang tua asli sana, cuma lahirnya di Sulawesi Tengah. Lu. Oh, baik, siap. Oke, Bu Devi. Kasih Ibu Sulistiani Suparman, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani Suparman, yang biasa dipanggil Santri, asal instansi RSUD Trikora Salakan, untuk bagian laboratorium, suku Bugis. Terus Bugis apa, Bu Sulistiani? Bugis Palopo Pinrang. Palopo Pinrang, berarti Bugis beneran itu. Oke, hal yang menggambarkan tentang Ibu Tini. Dipanggil siapa sayang? Dipanggil siapa? Santri Bu. Santri? Iya. Oke, siap. Lalu tadi Kalian yang menggambarkan tentang saya sering tersenyum tapi jarang ngomong. Asik. Jadi kan orang beda-beda ya, tetapi saya yakin dan percaya setelah ikut laksar ini sudah harus bisa ngomong terus ya, karena kita lagi latihan ya, apalagi seorang pelayan ini harus kita banyak berkomunikasi. Oke, lebih dilatih lagi. Kemudian Ibu Ririn Andini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Andini Abe, biasa dipanggil Ririn. Saya bekerja di Puskesmas Totikum sebagai tenaga epidemiolog kesehatan. Hal yang menggambarkan tentang saya orangnya pemalu. Asik. Oke, baik Ibu Ririn, orang yang pemalu. Habis ini tidak boleh malu-malu ya. Oke, apalagi malu-maluin tidak bisa ya. Bu Ririn di sini harus percaya diri, penuh semangat ya. Baik, selanjutnya Ibu Siti. Tadi sukunya Ibu Ririn apa ya? Suku Banggai. Oh, suku Banggai. Ya, oke, terima kasih Bu Ririn ya. Lalu Ibu Siti Astari Ladiji, begitu ya? Ya, silakan Bu. Siti Astari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Siti Astarila Ajim. Saya biasa dipanggil Tari. Saya bekerja di instansi saya Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan sebagai perawat. Suku Saluan Gorontalo. Hal yang menggambarkan tentang saya orangnya mudah bergaul. Mudah bergaul. Oke, terima kasih Bu Siti yang mudah bergaul ya. Baik, lalu terakhir ini Bu Susi Batik ya. Ini kayak teringat kita dengan pesawat nih. Sudah Susi, Ibu Susi, kemudian Batik Air ya. Jadi nanti anaknya bisa jadi pilot. Lalu silakan Bu Susi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Siti Batik, biasa dipanggil Suti, asal instansi Dinas Kesehatan sebagai analis perencanaan anggaran bidang perencanaan suku Banggai. Hal yang menggambarkan tentang saya orangnya penyayang. Iya, Ibu Susi juga orangnya sangat penyayang ya. Oke, baik, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah berkenalan ya. Jadi ini karena tadi dari beberapa background suku ya, jadi maka kita akan memperkenalkan bahasa daerah masing-masing ya. Walaupun nanti kita sudah merantau, tapi bahasa daerah kita kita harus paham ya. Kita hanya menghitung saja, menghitung dengan bahasa daerah. Secara ini juga energizer ya, energizer kita lebih bersemangat. Dan juga merupakan kita implementasi akan intelektual kekayaan negara ya. Nah, caranya gini. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 1, yes. Bisa? Menghitung mundur. Ya, tapi dengan bahasa daerah. Are you ready? Ya? Yes. Oke, kita mulai dari Ibu Tuti dulu. Ibu Tuti silakan. Bahasa haluan. Sere rua talu apa 56. Sere rua talu apa 56. Nah, cepat. Sere rua talu apa? Sere rua talu. Sere rua talu. Sere rua. Sere rua. Sere. Ya. Sudah itu. Kayak tidak ada reaksi mukanya. Iya, coba yang semangat. Ismawati. Semangat kayak tadi loh saya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, yes. Begitu Bu Tuti. Come on. Now. Sekarang. Meng lua tolu sangkap 5. Meng lua tolu sangkap 5. Meng lua tolu sangkap. Meng lua tolu sangkap. Meng lua tolu. Meng lua tolu. Meng lua. Meng lua. Meng. Meng dua. Meng. Oke, baik. Yes-nya dulu. Mana yes-nya Bu Tuti? Yes. Meng. Yes. Oke, Bu Tuti. Ini harus teman-teman ikut loh, soalnya kan Ibu Tuti putri daerah. Nah, oke, Meng yes ya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Pak Raid Ambon Manise. Silakan, Ambon Manise. Asalua telu nena ata siwa 5. Asalua telu ata siwa nena 5. Ata sewa. Asalua ata nena. Asalua ata nena siwa. Sudah, Ibu? Sudah. Yes-nya mana? Yes. Ya, satu berapa? Satu bisa apa? Satu, Pak. Satu. Yang satu itu asa, Ibu. Asa. Ya. Asa. Dua. Lua. Tiga. Ata. Empat. Ya. Empat apa? Asal ata nena. Nena. 4. Lima. Lima apa, Pak? Rain. Hah? Lima juga? Yes. Iya, 5 juga. 5 juga. Ya, oke. Terima kasih Pak Raid. Ambon Manise ya. Teman-teman berdengar kan angkanya? Ya, oke. Terima kasih. Lalu Ibu Ismawati, silakan. Ismawati. Terima kasih, Ibu.
Se'rerua talu apa 5. Se'rerua talu apa 5. Se'rerua talu apa. Se'rerua talu apa. Se'rerua talu. Se'rerua talu. Se'rerua. Se'rerua. Se're. Yes. Oke, yes ya. Oke, terima kasih Bu Isma. Bu Fadila silakan. Sambatu ohwa totolu opat o lima. Sambatu ohwa totolu opat o lima. Sambatu ohwa totolu opat. Sambatu ohwa totolu opat. Sambatu ohwa totolu. Sambatu ohwa totolu. Sambatu ohwa. Sambatu ohwa. Sambatu. Yes. Yes. Oke, terima kasih Bu Fadila. Devianti silakan. Seise, raise, totolu, popa didima. Seise, raise, totolu, popa didima. Seise, raise, totolu, popa. Seise, raise, totolu, popa. Seise, raise, totolu. Seise, raise, totolu. Seise, raise. Seise. Go. Oh, yes. Yes, oke. Berhasil ya, terima kasih. Lalu silakan Sulistiani silakan. Ya. Sedi 2 telu 4 5. Sedi 2 telu 4 5. Sedi 2 telu 4. Sedi 2 telu 4. Sedi 2 telu. Sedi 2 telu. Sedi 2. Sedi 2. Sedi. Yes. Oke, besok gini mirip-mirip dengan saya ya. Saya juga orang Bugis. Oke, terima kasih Bu Sulis. Halo Ibu Hamsyah ini 2 ya pakainya. Ririn silakan. Sekarang Ririn silakan. Meng lua tolu sangkap 5. Meng lua tolu sangkap 5. Meng lua tolu sangkap. Meng lua tolu sangkap. Meng lua tolu. Meng lua tolu. Meng lua. Meng. Yes. Oke, baik. Lalu ya Siti silakan. Bu Siti, soalnya audionya belum nyala sayang. Ya. Saangu ohua totolu opat olima. Saangu ohua totolu opat olima. Saangu ohua totolu opat. Saangu ohua totolu opat. Saangu ohua totolu. Saangu ohua totolu. Saangu ohua. Saangu. Yes. Yes. Buru-buru mau yes tuh Pak Indro. Aduh gimana itu? Langsung lari 100 ke ujung. Yes-nya keras sekali. Oke, Pas Ibu Susi silakan. Ini lebih laju lagi soalnya pakai jet. Oke, silakan Susi. Meng lua tolu sangkap 5. 5. Meng lua tolu sangkap 5. Meng lua tolu sangkap. Meng lua tolu sangkap. Meng lua tolu. Meng lua tolu. Meng lua. Meng. Yes. Baik, teman-teman sekalian, tadi kita sudah berkenalan ya. Tadi bagian daripada kekayaan, sekali lagi tadi kekayaan Indonesia dan bahasa daerah. Jadi walaupun merantau di mana-mana tetap harus bisa berbahasa daerah. Oke, baik teman-teman sekalian, saya sampaikan dulu sedikit terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Pak Indro hari ini sampai jam berapa ya Pak? Sampai Di jam 9, mulai 9 sampai jam di saya 10.30. 10.30. Oke. Baik, wawasan kebangsaan dan nilai. Oke, siap. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara ya, teman-teman sekalian. Tadi saya sudah berkenalan ya. Silakan ini nomor kontak saya apabila ada hal-hal yang kurang dipahami dalam penugasan.
Nanti perwakilan peserta saja bisa menghubungi saya di nomor kontak saya 081353224722. Oke, selamat pagi. Say. Go, 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 Selamat ya. Go, go, go. Selamat sore. Jadi harus aktif ya teman-teman sekalian. Target pembelajaran capaian untuk agenda 1. Jadi kita harus bisa tahu teori, jarak, regulasi. Ya, jadi ini semuanya teman-teman sudah dapatkan di MOOC. Ya, jadi tugas saya hanya menyampaikan bagaimana kemudian teman-teman mampu menganalisa dan mengimplementasikan apa yang sudah dibaca di MOOC. Nah, karena pada ranah Bloom atau ranah kompetensi, semua kompetensi 1C1, remembering, kemudian memahami, semua itu sudah didapatkan di MOOC. Ya, jadi tugas saya hanya bagaimana teman-teman C3 dan C4, bagaimana mengevaluasi dan kemudian bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang teman-teman sudah pelajari. Oke, kemudian harus mau, semangat, motivasi dan punya gairah, ya, untuk mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, kemudian harus mampu mengimplementasikan aksi dari pembelajaran wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Baik, teman-teman sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya, nah, jadi tujuan pembelajaran kita ini memang membekali peserta lebih fokus kepada bagaimana memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Nah, jadi dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat secara jasmani dan mental. Nah, kemudian nanti sesi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan isu kontemporer dalam menjalankan jabatan Bapak Ibu sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Oke, amanat pembelajaran ini memang penekanannya pada kemampuan praktik, oleh karenanya nanti pada saat kita klasikal ini akan dipraktekkan ya. Tetapi untuk sesi pertama dan kedua secara virtual kita hanya akan lebih menganalisa dan mengimplementasikan apa yang hasil bacaan kita di MOOC. Nah, jadi ada 3 indikator belajar, menjelaskan wawasan kebangsaan, kemudian menjelaskan analisa isu kontemporernya, dan kemudian mempraktekkan siap-siagaan fisik, mental, dan melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa. Ya, jadi saya jelaskan sedikit apa yang melatar belakangi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara itu sendiri. Nah, jadi diharapkan bahwa peserta ini memiliki pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya teman-teman CPNS ini. Nah, kita memiliki pemahaman yang akan dibangun yaitu bagaimana membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Ditunjukkan dengan sikap dan perilaku kita sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, sifatnya adalah bagaimana tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Nah, ini diperlukan peran kita sebagai PNS. Nah, jadi ada kesadaran bela negara, bagaimana menyelesaikan permasalahan ilmu politik, sosial, budaya. Nah, jadi ada 3 hal sebagai indikatornya, yaitu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa jiwa besar dan patriotisme, dan memiliki kesadaran atas tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, itu kira-kira yang melatar belakangi kenapa kita mempelajari wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, karena teman-teman sudah membaca di MOOC, apa MOOC? Seperti apa MOOC? Masih ingat? Apa kepanjangan dari MOOC? Seperti? Ibu Isma, siapa yang tahu? Devi apa? Massive open online course. Yes, oke, Massive online open course ya. Nah, di mana teman-teman tadi sudah pada pembelajaran C1 dan C2. Nah, jadi saya bertugas untuk mereview kembali apa yang sudah didapatkan di MOOC ya. Nah, jadi ada 3 komponen di MOOC yang sudah dibaca. Yang pertama ada wawasan kebangsaan. Di situ ada sejarah pergerakan, ada konsensus dasar, ada bendera, kemudian ada nilai-nilai bela negara. Nah, dan yang selanjutnya ada sistem administrasi NKRI. Ada perspektif sejarah negara, makna kesatuan dan sistem penyelenggaraan negara, ada bentuk negara dan peran ASN.
dan seterusnya. Ya, tentu teman-teman semua sudah dapatkan di MOOC. Jadi saya hanya ingin mengkonfirmasi kembali apa yang sudah diingat dan apa yang dipahami di MOOC. Ya, oke, keterkaitan dengan 3 komponen modul yang ada di MOOC tersebut. Oke, saya mulai dari Ibu Tuti. Silakan, Ibu Tuti. Apa yang sudah dipahami di MOOC terkait ketiga komponen ini ya? Silakan. Yang mohon maaf, bagaimana Bu? Apa yang sudah dibaca, dipahami di MOOC. Jadi saya pastikan saja Bu Tuti, poin-poinnya saja. Ada 3 komponen ya, ada wawasan kebangsaan, ada sistem administrasi NKRI, kemudian ada nilai bela negara. Silakan, apa saja yang Ibu pahami ya. Jadi di ilmu sosial itu tidak ada yang salah ya, semua benar saja. Silakan, jangan ragu-ragu. Silakan. Di dalam wawasan kebangsaan, Ayo Bu, tidak usah ragu-ragu, apa saja yang Ibu pahami saja. Apa saja yang sudah dibaca? Coba Ibu ceritakan kembali saja kepada saya, apa yang sudah dibaca. di dalam bela negara di situ ada terkandung beberapa hukum, beberapa hukum bela negara, kemudian ada fungsi dari negara itu sendiri, di mana terdapat fungsi untuk melayani masyarakat, mengayomi dan memberdayakan masyarakat. Oke, bagus saja. Ya, jadi wawasan kebangsaan ini kan cara pandang kita terhadap bangsa kita sendiri ya, Bu Tuti ya. Itu saja. Kenapa ragu-ragu sekali? Saya tidak makan orang loh, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, sayang. Lalu Ibu Siti silakan. Ibu Siti, apa yang dibaca? Ya, Bu. Apa yang Ibu baca di MOOC? Silakan. Tentang wawasan kebangsaan itu sendiri, itu cara pandang kita dan sikap kita terhadap bangsa Indonesia itu sendiri, di mana kita ada beberapa peristiwa terkait wujudnya bangsa Indonesia, mulai dari peristiwa Budi Utomo, terbentuknya pergerakan Budi Utomo, kemudian Perhimpunan Indonesia, ada gerakan Sumpah Pemuda, kemudian peristiwa BPUPKI, kemudian sampai terbentuk sampai disahkan negara Indonesia itu sendiri pada rapat PPKI. Ya, oke, lalu kemudian ada bela negara, ada beberapa nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban, setia, pada negara. Lalu sudah, itu aja ya. Bagaimana dengan konsensus dasar Pancasila, Undang-Undang, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika? Bu Siti baca apa saja yang dipahami tentang konsensus dasar?
konsensus dasar itu sendiri ada 4, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila itu sendiri disahkan pada saat pembentukan PPKI, kemerdekaan. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 17 Agustus. Lupa saya, Bu. Ini orang kesehatan ini jarang-jarang membaca. Ya, jadi teman-teman ya, walaupun di kesehatan tetap dibaca dong, ya kan ya. Nanti dibaca kembali deh emosinya ya. Banyak hal yang tadi belum disampaikan oleh teman-teman, khususnya tadi terkaitan dengan sistem administrasi dalam kerangka NKRI ya. Sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu banyak poin-poinnya ya. Nanti mungkin teman yang lain akan menyinggung. Ya, silakan Ibu Ismawati, apa yang dibaca? Terima kasih. Kalau untuk agenda 1, yang pertama tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, saya memahami bahwa wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang kita dalam mewujudkan negara NKRI yang aman dan damai. Kemudian sebagai ASN harus mempunyai nilai bela negara, yaitu sadar akan bela negara, kemudian cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk negara dan mempunyai kemampuan awal untuk bela negara. Kemudian dalam kesiapsiagaan bela negara, kita harus siap dalam kesiapsiagaan jasmani dan mental. Oke, lalu bagaimana dengan Sangkri? Apa yang Ibu pahami terkait dengan perspektif sejarah NKRI, kemudian Sangkri adalah apa begitu? Ibu tidak pernah baca? Bu Isma? Untuk Sangkri, apa yang Ibu baca terkait dengan Sangkri? Tidak ada? Saya lihat tadi ada hampir semuanya, belum ada yang membaca keterkaitan dengan Sangkri, seperti apa Sangkri dan seterusnya. Oke, mungkin Ibu Fadila deh. Oke, terima kasih ya Ibu Isma. Saya kira cukup buat Ibu Isma. Bu Fadila coba. Ibu Fadila, apa yang Ibu pahami terkait dengan agenda 1 yang kita bahas hari ini? Silakan. Untuk agenda 1 itu wawasan pertama itu wawasan kebangsaan itu pandangan tentang kita dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Kemudian di situ juga kita pelajari tentang sejarah bangsa Indonesia. Habis itu di situ juga ada 4 konsensus dasar Pancasila, tentang juga bendera, bahasa dan lambang negara dan lagu kebangsaan. Terus di situ juga ada tentang struktur kelembagaan negara juga ada di situ, dan tentang bela negara juga. Kemudian di bela negara, kesiapsiagaan bela negara situ kita harus siap dalam siaga dalam fisik, mental maupun sosial dalam bela negara. Dan di situ juga ada tentang 5 nilai bela negara, kayak rasa cinta tanah air. Apa saja? Indikator. Ya. Indikator nilai bela negara. Itu yang pertama itu rasa cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, baru setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal
bela Bela negara. negara. Oke. Oke, bagaimana dengan sangkrinya? Sangkri, sistem administrasi negara. Apa dong? Apa dong? Belum terlalu baca Bu yang Belum terlalu baca. Nanti baca lagi ya. Jadi kedudukan sangkri sebagai apa? Wadah keuangan. sistem Ya, jadi di dalam sangkri itu sebagai organisasi penyelenggaraan negara. Ya, saya berikan contoh sangkri bahwa setiap orang yang bekerja itu kita masing-masing memiliki tugas sebagai penyelenggara negara. Ya, jadi sangkri inilah kemudian yang menjadi landasan penyelenggaraannya. Jadi landasan penyelenggaraan itu dimulai dari Pancasila, kemudian landasan konstitusional undang-undang, kemudian landasan operasional yang mengembangkan sistem pengembangan nasional. Ya, jadi misalnya kalau teman-teman dari kesehatan berarti tugasnya dalam sangkri adalah melayani masyarakat di bidang kesehatan. Nah, kan seperti itu ya, kira-kira ya. Nah, jadi organisasi penyelenggaraan negara meliputi organisasi pemerintah lembaga negara. Nah, misalnya kami di BPSDM, berarti itu adalah bagian pengembangan sumber daya manusia. Nah, diatur di dalam konsep organisasi manajemen. Ya. Nah, jadi itu kan diatur baik dari tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Ya. Jadi teman-teman tahu kan urutannya kan dimulai dari tingkat pusat, kemudian provinsi, kabupaten, ya, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan organisasi penyelenggara negara. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Dari kalau konsensus dasar teman-teman saya rasa sudah pernah pelajari waktu mulai dari SD, SMP, SMA ya. Tapi kalau sangkri mungkin adalah hal baru bagi teman-teman khususnya CPNS ya. Kemudian di dalam sangkri itu adalah manajemen pemerintah dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara. Bahwa apapun peran kita adalah penyelenggara negara ya, atau menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Ya, seperti itu teman-teman silakan dibaca kembali ya terkait dengan konsep-konsep sangkri, karena saya lihat pemahamannya terkait dengan sangkri sangat minim sekali. Oke, lalu Bu Devi silakan, Devianti. Ya Bu. Ibu Devi belum ya? Sudah tadi ya? Belum ya? Belum. Belum ya, silakan Devi. Dari wawasan kebangsaan dan wawasan Ya, Nusantara. ya, oke. Poin-poinnya saja ya, singkat padat jelas. Silakan. Kalau yang saya pahami mengenai wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai warga negara terhadap diri dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus dalam lambang-lambang negara, misalkan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, semuanya diatur dalam undang-undang. Terus dalam peraturan pemerintah juga ada juga yang berdasarkan kayak bahasa Indonesia itu kan dia dari Sumpah Pemuda. Lalu sejauh ini itu sih yang saya pahami, Bu. Oke, ya, dibaca kembali ya. Dibaca kembali, nanti ada ujian substansi ya, atau ujian komprehensif ya Pak Indro. Jadi teman-teman ya dibaca kembali emosinya. Baik, lalu Pak Raid silakan. Baik. Menurut saya wawasan kebangsaan adalah cara pandang seseorang terhadap nilai-nilai bela negara atau suatu hal yang mendasari tentang berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kemudian dari wawasan kebangsaan itulah kita sebagai calon pegawai negeri sipil harus sebagai eksekutor begitu Bu, untuk menerapkan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu sendiri. Menurut saya Bu.
Oke. Baik, terima kasih Pak Raid. Apapun yang Bapak baca itulah berarti pemahamannya dan apa yang diingat ya. Oke, baik. Terima kasih. Lalu Ibu Sulistiani Suparman, silakan. Dari apa yang saya baca, wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara itu bagaimana pola pikir kita, bagaimana kita memandang dan melihat yang ada, terus semua itu diatur pemikiran kita sesuai dengan dasar-dasar kayak Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu sudah diatur. Dan lambang negara ini punya makna-makna yang sudah ada di konsep konsensus dasar untuk bela negaranya. Di sini kita bagaimana bersikap, berperilaku, dan hidup bermasyarakat, bagaimana kita kayak sopan kepada orang lain, ramah kepada orang lain, itu yang saya pelajari. Dan kalau untuk Sangkri, saya kurang baca Ibu, seperti yang Ibu bilang tadi tentang pengaturan organisasi. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya, lalu Ibu Susi Batik, ya silakan. Silakan Bu Susi, suaranya nggak kedengaran saya. Suaranya diaktifkan audionya. Ya, makasih Bu. Maaf dari kemut lupa. Menurut saya, menurut saya wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi kita sebagai seorang ASN, kita harus lebih mementingkan kepentingan negara dibanding dengan kepentingan pribadi kita sendiri. Menurut saya begitu. Oke, tidak apa-apa. Apa saja yang Ibu pahami aja dulu ya. Lalu tadi Ririn sudah tadi ya, sayang? Ririn sudah. Oke, silakan Ririn. Tentang wawasan kebangsaan, yaitu bagaimana cara pandang serta menjaga sikap dan perilaku dalam kebangsaan dan bernegara sebagai seorang ASN yang harus menekan nilai wawasan kebangsaan dalam menjalankan tugas kita dan mementingkan kepentingan negara. Nah, itu aja yang Ibu pahami. Oke, enggak apa-apa. Lalu Ibu Siti Astari tadi sudah ya? Boleh raise hand yang belum tadi? Raise hand, soalnya kami kan lagi merekam semua tadi. Siapa yang belum? Semuanya sudah? Sudah ya? Oke, baik. Oke. Oke, ada 3 komponen di sini kan ada pemahaman. Jadi diharapkan bahwa setelah membaca emosi, Bapak Ibu ini memiliki pemahaman utuh terhadap bangsa dan negara. Nah, makanya diberikanlah pemahaman keterkaitan wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Tadi tidak ada yang membahas terkait dengan wawasan Nusantara. Lalu wawasan Nusantara itu apa, Bapak Ibu? Apa bedanya wawasan kebangsaan dengan wawasan Nusantara? Ya. Artinya dulu ya, kalau wawasan Nusantara itu kan adalah cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia itu sendiri, terhadap rakyatnya, kemudian bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang meliputi apa? Meliputi apa? Darat, laut, udara, di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi teman-teman tolong dibaca kembali ya wawasan kebangsaan, cara pandang kita terhadap bangsa kita. Nah, dan kemudian wawasan Nusantara itu adalah bagaimana cara pandang kita juga terhadap rakyat dan bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, jadi diharapkan di dalam NKRI ini ada upaya-upaya bela negara. Nah, bagaimana menciptakan sikap bela negara itu dalam perspektif sejarah NKRI. Kemudian ada makna persatuan NKRI. Jadi kita diaturlah beberapa undang-undang atau kebijakan-kebijakan sehingga negara ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi yang membuat aturan-aturan ini melalui sistem administrasi negara, ya. Saya kira itu tadi untuk sintetis modul. Nah, tetapi kita masuk kepada kompetensi implementasinya, ya, atau C4 atau implementasi penerapan wawasan kebangsaan itu sendiri. Jadi kami mengharapkan bahwa bukan hanya sekedar teori, Bapak Ibu ini harus mampu mengimplementasikan sudut pandang mengenai diri kita dan tanah air demi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Nah, jadi kita harus memaknai wawasan kebangsaan dengan mencakup beberapa, misalnya yang pertama misalnya kita mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri atau kelompok tertentu. Nah, ini saya mau minta contoh ini. Kalau misalnya di tempat Pak Raid, bagaimana Pak Raid mengamanatkan kepada seluruh warga, khususnya yang Pak Raid layani ya, berarti ini perikanan ya Pak ya, perikanan Pak Raid. Nah, jadi bagaimana? Bagaimana Bapak tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu? Contoh real di lapangan, bagaimana Pak Raid? Kalau menurut pandangan saya, kalau kita melayani masyarakat di lapangan itu, terutama di bidang kelautan ya Ibu, contoh seperti nelayan, kalau ada masalah tentang apa? Masalah tentang penangkapan ikan atau budidaya ikan, itu bisa saja mereka berkonsultasi dengan kita selaku ASN di Dinas Perikanan. Nah, dari laporan-laporan itu kita sebagai pertanggungjawaban atau tangan panjang pemerintah bisa mengatasi masalah atau persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat dengan sepenuh hati. Sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Oke, bagus contohnya Pak Raid ya. Lalu bagaimana kemudian tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik? Menurut Ibu Hamsyah, tadi bagaimana caranya supaya tidak menempatkan tempat untuk patriotisme yang licik? Patriotisme itu sendiri apa, Ibu Hamsyah? Ibu Hamsyah tahu patriotisme itu seperti apa? Patriotisme itu adalah jiwa yang ada pada diri sendiri untuk jiwa juang patriot membela negara. Terus kenapa ada patriotisme yang licik? Seperti apa contohnya kira-kira? Untuk dikasih contoh untuk pelayanan yang bagian kesehatan ya Bu? Ya betul, silakan. Kenapa harus ada patriotisme? Kita melayani, bahwa kita ini sadar kita adalah seorang ASN, selalu mengabdi pada negara, melakukan pelayanan. Jadi harus ada harus ada semangat jiwa patriot. Bagaimana kita bisa melayani, memenuhi kesehatan dari masyarakat sendiri, menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Oke, boleh, bagus contohnya Bu Ramsyah ya. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana Ibu Siti melihat bahwa bagaimana mengembangkan persatuan Indonesia sehingga bisa mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika? Menurut Ibu Siti gimana? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, contoh mengembangkan persatuan Indonesia demi mempertahankan keutuhan NKRI dengan berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika dicontohkan kepada pelayanan tugas saya sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan tidak membeda-bedakan pasien itu sendiri, karena kan di kalangan pasien itu sendiri ada pasien dengan jaminan umum atau jaminan BPJS. Biasanya kita diharuskan untuk tidak membeda-bedakan pelayanan
kita pada pasien umum atau pasien BPJS itu sendiri. Baik. Ada beberapa pasien yang sering beranggapan kalau dengan pasien BPJS kita petugas kesehatan tidak terlalu care. Begitu juga dengan pasien umum, mereka menganggap karena mereka bayar umum, jadi mereka harus didahulukan untuk pelayanannya. Sementara kita sebagai tenaga kesehatan, untuk memberikan pelayanan itu misalnya dia di awal, pemberian pelayanan di awal di UGD, kita melihat pasien mana yang prioritas dilaksanakan pelayanan, tidak melihat pasien itu jaminan umum atau jaminan BPJS. Kita prioritas ke pasien gawat, tidak gawat, darurat, ataupun pasien-pasien atau yang bisa ditunda pelayanannya seperti itu. Jadi tidak ada membedakan. Karena kasus Bhinneka Tunggal Ika. Bagus, contoh real ini ya Bu ya. Banyak sekali orang yang merasa bahwa kalau kita BPJS ini tidak dipedulikan karena kan gratis untuk ini ya. Padahal kan sama saja Bu ya. Tadi kan kita dibayar juga sama BPJS di situ ya. Oke. Jadi kita pelayanan itu satu standar ya, bahwa semua apa yang menjadi SOP-nya kita harus implementasi atau melayani masyarakat dengan baik ya. Oke, terima kasih Bu Siti. Lalu bagaimana kemudian melihat bahwa negara Indonesia, wawasan kebangsaan harus berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan berhasil menjalankan misi di tengah tata negara di kehidupan. Ya, kita mulai dari siapa? Ibu Susi. Bagaimana wawasan kebangsaan harus berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jadi sila pertama berarti apa Bu Susi? Sila pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, bagaimana kita berhasil menjalankan misi ini sesuai dengan tata negara kita di dunia bahkan? Silakan Bu Susi. Gimana? Nah, coba misalnya ketuhanan dulu ya, ketuhanan. Seperti ini contohnya, menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Berarti setiap kita bekerja harus berdoa dulu. Nah, itu seperti itu kira-kira implementasinya. Ya kan ya? Nah, terus kemanusiaan seperti apa? Kemudian apa lagi? Nah, kira-kira begitu. Silakan, Bu Susi. Mic-nya belum nyala, sayang. Mic-nya belum nyala. Yang pertama itu untuk ketuhanan yang Maha Esa, kita harus di mana-mana apapun itu kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi kita harus berdoa di segala apapun itu. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kita harus memanusiakan manusia sebagai, kita harus jangan membeda-bedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Lalu persatuan? Persatuan gimana? Oh, semuanya Bu. Iya dong, persatuannya gimana? Kan ini ideologi, silakan. Persatuan. Persatuan, kita harus mengutamakan persatuan Indonesia agar kita tidak bercerai-berai. Dan keempat, kemasyarakatan yang adil dan beradab, kita harus berbuat adil terhadap semua masyarakat Indonesia. Dan terakhir yaitu keadilan sosial. Kita harus berbuat adil terhadap semua warga Indonesia. Oke, boleh. Bagus contohnya ya, walaupun cerbatan. Tapi kenapa teman-teman ini selalu seperti ragu-ragu ya? Nggak usah ragu-ragu sayang. Semua di sini tidak ada benar salah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita belajar ini tidak ada benar salah. Semuanya kita ini hanya pembelajaran sosial itu seperti itu. Nah, kita lebih banyak lebih ke bahwa sosial ini dinamis.
Ilmu sosial dinamis, tidak sama dengan ilmu yang Ibu Bapak pelajari ya di kesehatan itu semuanya ada ilmu-ilmunya itu ilmu pasti. Nah, kalau kita ini ilmunya ilmu yang dinamis ya, seperti itu. Baik, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Jadi saya jelaskan sedikit terkait dengan wawasan nilai-nilai dasar bela negara. Jadi kita analisis ya. Sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila, undang-undang dalam menjalankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Itu diatur dalam undang-undang ya nomor 3 tahun 2002 tentang hukum bela negara. Nah, penjelasannya pada pasal 9. Siapa yang kita bela? Seluruh warga negara Indonesia. Apa yang dibela? NKRI. Iya, apa yang dibela? Kecintaan kita terhadap tanah air. Ya, dengan menjalankan kesadaran berbangsa melalui Setiap pengamalan Undang-Undang Dasar 1945 dan kesetiaan kepada Pancasila. Nah, jadi kita butuh kerelaan berkorban demi bangsa dan negara dengan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, mengapa dibela? Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Iya, untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Ya, jadi teman-teman sekalian, inilah kemudian kenapa wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara menjadi satu kesatuan dalam agenda 1. Ya, nah kita lihat di tujuan bela negara. Tujuan bela negara di sini adalah bagaimana pembangunan karakter bangsa. Ya, jadi melalui apa? Melalui pembinaan kesadaran bela negara. Ya, jadi di dalam nilai-nilai bela negara itu ada indikator nilai bagaimana menumbuh kembangkan sikap dan perilaku warga negara yang ditunjukkan dengan 5 indikator. Yang pertama, apa? Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang patriotisme yang disampaikan tadi oleh Ibu Tuti, bahwa warga negara yang patriotisme, nasionalisme dan militan. Tujuannya adalah membangun warga negara yang memiliki daya tangkal, mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta atau ancaman multidimensional. Nah, inilah kemudian yang menjadi tujuan dari bela negara, ya. Maka dari kelima nilai ini, maka ada beberapa indikator nilainya atau bagaimana pola perilaku, pola tindak untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada. Ya, misalnya cinta tanah air. Nah, kalau kita cinta tanah air berarti kita bisa menjaga tanah, pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Teman-teman, nanti saya kirimkan di sini ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompoknya? Raid. Ya, nanti ada nomor HP saya, Pak Raid. Nanti di ping sama saya ya. Nanti saya kirimkan contoh bagaimana menyusun rencana aksi bela negara. Nah, karena nanti rencana aksi bela negara ini akan kita susun, nanti kita akan implementasikan bersamaan dengan aktualisasi. Ya, jadi ini juga ada penugasan kan yang saya berikan, nanti teman-teman susun. Ya, per indikator. Nah, itu disesuaikan dengan nanti kegiatan atau aktivitas kita setiap hari di organisasi. Ya, misalnya menjaga tanah pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Artinya berarti kita bisa kerja bakti setiap hari Jumat misalnya, ya kan? Itu berapa kali. Nah, itu nanti ada matriksnya ya. Nanti saya kirimkan ke Pak Raid supaya teman-teman ada panduan untuk menyusun rencana aksi bela negara. Misalnya jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga misalnya kita bisa menunjukkan dengan membeli produk-produk Indonesia. Nah, kemudian kita misalnya jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya seperti apa kira-kira ya. Nah, jadi jiwa patriotisme itu misalnya kita tidak menyebarkan berita hoax ya. Itu saja bisa kita berpartisipasi terhadap bagaimana keamanan dan menjamin
kelangsungan penyelenggaraan negara. Kan seperti itu ya. Kemudian kita menjaga nama baik bangsa Indonesia dan negaranya dengan meningkatkan kompetensi. Nah, kemudian kita juga memberikan kontribusi pada kemajuan negara melalui misalnya prestasi-prestasi di masing-masing bidang kita. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang jadi bidan 5. Kalau ada yang menjadi perawat teladan, ya kan ya. Ada yang jadi farmasi, ya berarti ahli farmasi ya. Jadi intinya kita harus memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kita rata-rata lebih senang menggunakan produk-produk impor ya mungkin ya. Karena kenapa? Produk-produk kita belum berdaya saing. Jadi tugas kita adalah bagaimana mendorong juga produk bangsa Indonesia berdaya saing sehingga kita juga bangga menggunakan hasil produk bangsa kita. Oke, baik. Kemudian di indikator kedua, teman-teman sadar berbangsa dan bernegara. Jadi di sini sadar berbangsa dan bernegara, contohnya misalnya kita berpartisipasi aktif dalam kemasyarakatan, profesi maupun politik. Nah, misalnya teman-teman ikut terlibat dalam organisasi-organisasi untuk kemajuan misalnya. Nah, hanya saja teman-teman tidak bisa ikut berpolitik. Ya, tetapi bisa menjadi bagian dari pemilih. Nah, itu dimungkinkan ya. Nah, ataukah teman-teman mau masuk dalam organisasi pemuda, silakan saja. Sepanjang netralitas sebagai PNS dijaga. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban ini seperti misalnya hak kita adalah menerima gaji ya dari apa yang kita kerjakan. Kewajiban kita adalah membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kira-kira seperti itu contoh realnya. Nah, kemudian ikut serta dalam pemilihan umum yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita walaupun harus netral, tetapi kita juga bagian daripada orang yang harus menjadi atau berperan serta dalam pemilihan umum. Nah, selanjutnya ada berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Berpikir, bersikap artinya apa yang menjadi sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan agama yang kita anut, maka kita harus berpikir dan bersifat yang terbaik. Ya. Kemudian kita berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang tadi menjaga nama baik bangsa dengan tidak menyebarkan berita-berita bohong, dan kemudian selalu menjaga kedaulatan ini dengan apalagi namanya mencurahkan prestasi-prestasi yang kita miliki. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, jadi teman-teman tadi saya katakan bahwa minimal kita pahamlah poin-poin dari paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama tadi apa? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Iya, inilah hal-hal yang mungkin bagaimana penerapan Pancasila dalam setiap ideologi kita sebagai berbangsa dan bernegara. Kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang contohnya tadi berdoa sebelum bekerja, kemudian kita menghormati agama lain ya yang juga misalnya menjalankan ibadahnya. Kemudian persatuan di sini adalah bagaimana kemudian kita Bhinneka Tunggal Ika ya, bersatu sesuai semboyan kita. Jadi apabila kita bercerai maka negara ini akan runtuh, tetapi kita bersatu maka negara ini akan maju. Nah, kemudian senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan yakin bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Nah, jadi tadi kalau diibaratkan bahwa Pancasila itu sebagai fondasinya. Ya, pilar-pilarnya tadi ada undang-undang, ada apa lagi? Ada undang-undang, lalu ada NKRI, dan Pancasila. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi itu tadi kalau dia sebut dengan pilar kebangsaan bahwa Pancasila inilah adalah fondasinya. Ya, ibaratnya rumah ya, rumah Pancasila itu adalah fondasi. Tiang-tiangnya tadi adalah undang-undang, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, seperti itu.
Ya. Baik, itu khusus untuk indikator ketiga. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, jadi di sini bersedia mengorbankan waktu dan tenaga pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, kemudian kita juga siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ancaman-ancaman atau isu kontemporernya. Nah, lalu kita berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, di sini juga kita gemar membantu sesama warga yang mengalami kesulitan. Nah, kemudian kita yakin dan percaya bahwa pengorbanan bangsa dan negara itu tidak akan sia-sia. Oke. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, indikator nilai bela negara selanjutnya adalah kemampuan awal bela negara. Ini yang semuanya teman-teman pasti sudah miliki karena semua sudah jadi CPNS ya. CPNS ini adalah orang-orang pilihan yang sudah terseleksi oleh alam. Ya, artinya teman-teman ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Kabupaten Banggai Kepulauan yang memiliki kecerdasan emosional, diharapkan seperti itu ya, emosionalnya bagus, spiritualnya juga bagus, dan intelijensianya yang bagus ya. Nah, ini kita kalau intelijensianya kita sudah tahu ya teman-teman, karena sudah passing grade-nya sudah memenuhi. Ya, tapi bagaimana dengan emosional dan spiritualnya? Ya kan ya? Nah, ini semuanya harus terus kita kembangkan kemampuan awal bela negara itu. Nah, kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raga. Ini sehat secara badan ya, badania. Jadi sehat secara jiwa juga. Jiwa dalam hal ini tidak mudah stres. Nah, sehingga nanti pelayanannya tidak optimal. Khususnya teman-teman di kesehatan ya, gitu. Tentu banyak bertemu dengan orang sakit. Nah, sehingga dia kekebalan tubuhnya harus lebih boosternya harus lebih over booster ya, seperti itu. Nah, lalu senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang Tuhan berikan, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita selalu bersyukur dan berdoa atas semua nikmat yang telah diberikan ya. Ar-Rahman ya, seperti Ar-Rahman ya. Kemudian gemar olahraga, teman-teman sekalian, nanti dinilai aksi bela negara di klasikal setiap hari peserta nanti akan diharapkan untuk bisa berolahraga ya, minimal lari berapa putaran, 6 putaran ya nanti, kemudian push up, pull up, kemudian ada lari dan seterusnya. Nah, tapi nanti ya. Oke, kemudian senantiasa menjaga kesehatan. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan awal bela negara yang menjadi indikator nilainya ada 5 ya, seperti itu. Oke, adik-adik sekalian, karena ini waktunya sisa berapa menit lagi, saya jelaskan dulu sedikit terkait dengan penugasan ya. Oke, untuk penugasannya, ada beberapa tugas individu dan ada tugas mandiri. Mungkin teman-teman sudah membaca, sudah dibaca tugasnya. Nah, sekarang pertanyaan saya apa yang belum? Oke, di tugas yang pertama itu adalah membuat ringkasan setiap modul agenda 1. Jadi ringkasan materi yang saya sampaikan tadi ada 3 komponennya. Ada wawasan kebangsaan, kemudian ada nilai bela negara, dan sangkri ya. Pointer materi pokok setiap modul. Nah, jadi topik-topik utama yang akan dipahami dalam fase pembelajaran distance learning dan klasikal. Nah, kami juga memohon karena ini adalah pola baru, teman-teman silakan memberikan saran masukan untuk penyempurnaan modul yang ada. Intinya bahwa 3 modul itu cukup diringkas saja, pointer-pointernya saja, ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, pada umumnya saya menyarankan menggunakan MP3 saja, direkam, atau kalau misalnya malas menulis direkam saja, nanti dikirim ke YouTube, linknya bisa diketik baru di-upload di Collabjar. Oke, kemudian terkait dengan tugas kelompok. Jadi setiap peserta dalam kelompok mencari 1 buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Nah, kemudian sunting video itu dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan video peserta lainnya sehingga menjadi 1 video yang utuh. Nah, yang menggambarkan tentang Indonesia.
Nah, jadi pada bagian akhir video tersebut, tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi dan berbeda satu sama lainnya. Nah, saya juga kasih saran ya, kalau misalnya Indonesia dalam hal ini lebih khusus ke banggai kepulauan, lebih bagus. Ini saran saya saja, tapi kalau mau juga secara umum tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi setiap peserta misalnya Ibu Devi menyunting, Ibu Hamsyah menyunting, Ibu Ismawati menyunting, itu nanti digabung menjadi satu video. Ya, digabung untuk menjadi satu video. Nanti jadi namanya tugas kelompok yang dikirim hanya satu tugas. Ya, jadi nanti tidak mesti harus kumpul dulu baru kita bahas ya. Pastikan dalam video yang kelompok akan mencantumkan nama-nama kelompoknya, ya. Siapa-siapa yang menjadi anggota kelompoknya. Oke, teman-teman sekalian, untuk sesi kita wawasan kebangsaan dan nilai bela negara untuk sesi ini saya rasa cukup. Saya buka dengan tanya jawab. Silakan ada yang ingin ditanyakan keterkaitan dengan penugasan-penugasan. Silakan. Ada pertanyaan? Devi, silakan. Ibu mau tanya untuk batas pengumpulannya bagaimana? Pengumpulan setiap hari jam 00 setiap harinya. Oh, berarti untuk tugas yang ini berakhirnya sebentar malam batas pengumpulannya? Ya, berakhirnya sebentar malam. Ya, setiap pukul 0. Kan ini kita ada asinkronus ya. Di sini kan kita asinkronus. Itu dianggap belajar. Ya, jadi kalau misalnya dalam pembelajaran itu teman-teman bikin tugas itu sudah asinkronus itu dihitung jam pelajaran. Ya, Bu Devi. Oke. Terima kasih. Lalu siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan penugasan-penugasan yang jangan lupa teman-teman supaya teman-teman mengingat MOOC tadi dirangkum saja materi yang tadi ya, yang kita sampaikan tadi itu dirangkum supaya peserta ini ada pemahaman awal ya terkait dengan tujuan pembelajaran dan kemudian bagaimana mencapai tujuan pembelajaran itu. Ada pertanyaan, Pak Raid? Bagaimana Pak Raid? Tidak ada. Tidak ada, oke. Sebelum kita akhiri sesi kita ya, sebagai quote saya pada hari ini adalah tidak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu lebih berarti dari siapapun. You don't need someone perfect, find the one who always make you happy and worth more than anyone. Ini kata B.J. Habibie ya, saya sunting ya. Oke, teman-teman jangan lupa bahagia untuk setiap harinya. Selalu bersemangat ya, kita ketemu lagi nanti untuk di sesi selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya. Semoga nanti tugas-tugasnya tidak ada hambatan, dan apabila ada hambatan tetap kami bisa berkomunikasi nanti dengan penyelenggara juga ya, ada Ibu Dewi di situ di kelas kita yang membantu apabila ada hal-hal yang bermasalah terkait dengan Polansia. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri, saya ingin buat dulu yel-yel untuk agenda 1. Ya, oke. Untuk agenda 1 yelnya seperti ini. Kalau saya katakan angkatan berapa? 106 ya. Angkatan 106, teman-teman katakan inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Oke, bisa? Sekali lagi ya. Inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Bisa? Saya mulai dari Bu Devi deh satu-satu supaya tidak bertabrakan audionya. Saya mulai dari Bu Devi dulu. Tadi Latar 106, silakan. Inspirator. Inspirator. Yang percaya diri dong sayang. Coba dipercaya diri. Latar 106. Lupa Ibu belum. Inspirator, motivator, inovator, inovator, bukan koruptor. Ulang sekali lagi. Ini harus jadi imprint ya, harus teman-teman jadi terengkar di kepala. 106. Inspirator. Motivator,
Motivator. inovator, bukan koruptor. Bukan Bukan koruptor. koruptor. Oke, good. Lalu Ibu Ismawati silakan. Latsar 106, inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Asik. Baik, terima kasih Bu Isma. Fadila silakan. Fadila? Ya. Inspirator. Inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Asik. Oke, good. Terima kasih. Sulistiani, silakan. Inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Kok suaranya nggak ada? Suaranya tidak ada, sayang. Inspirator. Sudah ada suaranya, Bu? Oh, sudah. Oke. Baik. Inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Asik. Baik, terima kasih Bu Sulis. Lalu Bu Ririn, silakan. Inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Asik. Baik, terima kasih Bu Siti. Latsar 106, inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Asik. Ibu Susi. Latsar 106, inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Asik. Bu Hamsia, silakan. Latsar angkatan 106, inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Asik. Boleh. Pak Rais, silakan. Latsar angkatan 106. Inspirator, motivator, edukator, Provokator. Inovator, Gimana? Ulang. inspirator, motivator, edukator, bukan koruptor. inovator, Inovator Pak Rais, bukan Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Lalu sudah ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Semuanya luar biasa ya. Untuk sesi kita pada hari ini saya kira cukup sekian. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Pak Indro ya. 2 hari ke depan. Tanggal berapa Pak Indro? 6. Hah? Tanggal 6. Sampai nanti. Pokoknya sampai nanti. Oke deh. Baik, saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, saya kembalikan ke Pak Indro. Silakan Pak Indro. Terima kasih banyak Bu Isna sebagai pembawa materi pagi ini dan menginfokan untuk teman-teman penugasan untuk hari ini bisa diupload dulu di hari kedua. Penguploadan untuk hari ini, kalau ada tugas dari Bu Isna, tolong diupload di hari kedua karena di hari pertama ini kebetulan PIC terlupakan membuat kolom penugasan. Tapi kita akan coba kalau sebisanya bisa kita buat karena Pak kebetulan Endro, tapi saya tumpuk di hari kedua itu tugas penugasannya di hari kedua kan kemarin saya lihat tidak ada penugasan kan? Iya, Jadi saya tumpuk di hari kedua. di hari Tidak kedua apa-apa. tidak apa-apa kalau iya. Iya, berarti bonus. Bonus untuk hari kan ini. langsung dikerjakan ya karena asinkronus, tetap asinkronus. Iya, Iya. karena jangan sampai ada penumpukan di hari kedua untuk tugas keduanya lagi. Sekali. Jadi hari pertama ini jam 12 malam, kalau sudah selesai hari ini kerja, silakan diupload di hari kedua. Dan untuk hari kedua itu Ya, hari kedua langsung diupload lagi hari kedua itu. Iya, Paham? betul. Karena Alright. saya lihat di pelajar belum. Iya, ya Bu Dewi, Iya, Pak. kelupaan. Itu sudah. Makanya, aduh, yang lain saya jadi ingat.
Ya, makanya didampingi dong Pak Indro. Iya, saya dampingin, cuman kemarin kan ada penambahan kolom untuk biodata, jadi itu mungkin terhapus lagi yang lainnya, jadi sudah lupa. Siap. Oh, siap. Mohon maaf teman-teman, Bu Isna, mohon maaf atas kekeliruan kami. Baik, untuk selanjutnya yang bertugas tadi untuk membaca doa. Sebelum tutup, izin Pak. Ibu Isna ini bisa minta kontaknya kembali, tadi saya kelewatan tadi. Apa itu, Dek? Apa itu, Dek? Saya ya. Wah, Apa yang kelewat? Hah? Apa yang terlewat Pak Indro? Kontaknya Ibu. Hah? Kontak. Banyak sedikit tadinya. Soalnya saya biasa ini Pak Indro salah dengar. saya juga. Kontak ini hati-hati. Kontaknya saya. Dikasih Lihat baca ini. kapitalnya kontak. Iya, kasih jelas Pak Rait. Aduh, Ibu bisa salah paham nanti. Pak Wahid ini. Oke, sudah ya Pak? Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Pak Indro, tutup Siap. deh. Siap. Persiapan Jumatan. Oke. Siap, ya. Terima kasih banyak Bu Isna sebagai pemateri pada hari ini, pada agenda pertama di hari pertama ini Jumat tanggal 3 Juni 2022. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kenapa lagi Bu Deviani? Resen? Ya, Bu Devianti? Andi Lau? Bertanya? Tidak, oh ya. Matikan rasennya. Mengganggu konsentrasi. Oke, baik, silakan yang bertugas membaca doa. Saya Pak? Ya, yang bertugas tadi membaca doa buka tadi, sekarang doa tutup. Doa tutup makan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup agenda kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Saya kembalikan, Pak. Terima kasih banyak, Pak Raid. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk penguploadan di hari kedua ya, supaya tidak ada penumpukan. Halo? Ya. Ternyata ada lagi. Bangkep ini banyak angkatan ya, Andro ya? Ada lagi ini baru masuk jadwal 32. Iya, 32. 2 kelas enggak salah. Berapa semua total kelas di Bang? Informasi saya dengar 2 kelas. Atau apakah ada kelanjutannya, saya belum cek juga. Ini banyak. Maksud Iya, saya total keseluruhan. 5 kelas lah. Ini ada Bu Endang. Bu Endang ini 4 angkatan, Bu. 4 angkatan. Oh, 4. 5 kelas ya, 4 untuk Ancep. Banyak betul, 4 ya, guys. 4. Ketemu di Nanti Bangkep bagaimana ya. Bu Endang? Saya ke Bangkep bagaimana? Iya, Kak, ditunggu. Gimana, Saya tunggu di Bangkep. Terus kita naik apa? Saya naik Kak, apa? tenang aja. Naik ke Tinting Transportasi lagi. akomodasi kan kita tanggung. Ya, saya ini sudah lama sekali tidak ke sana, Bu. Saya sampai lupa kalau kita mau ke Bangkep itu naik apa? Pakai apa lagi kita? Naik pesawat. Kan nah, ya kalau naik pesawat saya sudah tahu saya kapal yang cepat. dari Kapal cepat. Banggai, oh dari Banggai saya Dari naik Luwuk. speed. Nah, dari Luwuk naik kapal. Kapal cepat, Bu Isna. Oh, kapal yang kayak kita mau ke Banggai Laut. Iya. Tidak, bukannya ada kapal cepat, Bu Endang? Belum Yang ada. yang sampai Belum ada. Tarakan. Belum ada kapal cepat. Baru kapal itu. Lamanya itu, guys. Tidak, Itu Kak. malam itu. Berangkatnya jam 4 dari Luwuk sampai Berapa di jam kan? Kalau ke Banggai Laut paling kan 8 jam. Kalau ke Bangkep
Berapa jam? Iya, dari loop jam 4, biasa kalau dapat kapal yang terasanca jam 6:30 sudah disalahkan. Tahu kalau kapal yang lain palingan jam 7, 7:30 sudah disalahkan. Oh gitu. Oh, jam Tidak bermalam berarti. Ini pertama kali Bu Tidak. Endang undang saya, Pak Endro. Biasanya Iya, dia undang-undang. Makanya itu sama juga. Yang anu tuh yang Bangkep Kepulauan nggak salah itu. Oke deh, iya sesuai sekali kita ini, Le. Kalau di sana itu nanti saya dikasih kucing loh, Pak Endro. Sama Ibu Endro. Kucing. Nggak boleh minta-minta ya, nggak boleh minta-minta. Tidak, ikan asin sayang yang banyak. Ikan asin. Bukan kucing, ikan asin yang banyak. Oh, begitu ya. Iya, dan sampai ketemu lagi insya Allah kalau gitu di Oke. ya, sehat-sehat. Oh, Kak, ada materi lagi di angkatan 32? Iya, ada agenda 2 saya di 32. Agenda 2. Itu sudah. Saya lihat klasikalnya saya enggak tahu agenda berapa itu. Ya, ada klasikal. Saya belum cek. Klasikalnya ini kan kalau angkatan ini kan cuma 3 kelompok. Oh, digabung jadi 3 kelompok Bu Endangnya? Ya, kalau yang angkatan 106 cuma 3 kelompok. Oh, siap. Oke. Oh, klasikal di klasikal ini ada Kak Ina. Kak Ina. Iya, ada juga angkatan itu, iya, angkatan ini. 3. Iya, ini yang baru dikirim ini 32 kan? Iya, soalnya saya belum ini kan dapat jadi 32. Oh iya, ada sudah dikirim ini tadi barusan. Dimulai besok tanggal 4. Iya, besok 32. Tanggal 4 toh. Ibu Agus itu agenda 1. Saya agenda 2. Oh, berarti pegang klasikal juga Kayo? Iya, ada klasikal saya tapi bukan 32 saya. Kak Agus ini saya lihat ini. Iya. Saya angkatan berapa ya Bu Endangnya? Ini, yang angkatan ini berarti, yang angkatan 103. Betul, iya sudah. Iya, angkatan 103 sama Bu Vivi. Betul. Iya. Ya, saya nanti ketemu di sana. Terima kasih. Oke, Kak. Sampai ketemu. Ya. Terima kasih banyak. Siap Kak Isna, siap Isna. Terima kasih banyak Bu Endang. Mana Dewi dari tadi dia matikan kameranya dia. Lagi jemput anaknya Kak Isna. Itu Hari Jumat. sudah. Hari Jumat. Aduh. Kelakuan. Iya Dan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Kayak cukup jelas untuk penguploadan tugas ya. Jelas ya untuk penguploadannya? Itu dalam bentuk PDF, Pak? Iya. Itu ada PDF. Bu Isna memberi tugas apa? Bentuk enggak ada video? Ada Pak, tugas kelompok. Tadi ada kelompok. Video. Iya, 1 video. Kalau untuk penugasan itu kelompok video. Ya, itu kan ada kolomnya. PDF, video. Nah, tugas itu biasanya 3 itu. Saya lihat di sini. Iya, 3. Yang kemarin itu untuk hari ini sebetulnya sudah dibuat, cuma ada sedikit miss. Missnya maksudnya bukan kesalahan dari kita yang isinya lupa mencantumkan kolom penugasan. Akhirnya itu materi semua di sini. 1, 2, 3 ada 1. Ya. Oke, tidak lagi teman-teman. Ada lagi? Ayo bicara dulu. Kalau saya tanya barangkali tidak ada, kalau ada. Bagaimana? Saya kayak menonton kayak menonton sinetron Korea saja ini. Iya, saya lihat aja kamu ya. Wah, bicara aja Pak. Evelyn, Sulaiman, Raid. Untuk video itu
Yang tugas kelompok, Pak. Kelompok. Itu videonya kita download di YouTube, terus kita gabungkan baru kita upload kembali atau bagaimana, Pak? Cara buat videonya atau? Kalau videonya itu, ini kalian terpisah-pisah Kak jaraknya ini sekarang. Iya Pak, terpisah. Terpisah-pisah. Siapa yang bisa editing di sini? Yang bisa ngedit video siapa? Siapa yang tadi malam itu mengaku? Walaupun cuma pakai aplikasi seadanya saja. Ada kan apa itu? Aplikasi apa itu? Record kah apa itu? Editing di handphone saja. Dan pahamkah? Berarti digabungkan saja videonya, Pak. Iya, digabungkan. Jadi kalau macam beda-beda tempat ini, jarak Anda bersamaan, dikirim saja durasinya seberapa detik, berapa untuk supaya bisa scan dijadikan satu. Nah, terus nanti diupload di ketua angkatan ya. Apa diupload, dikumpulkan di ketua angkatan nanti. Atau kalau sudah jadi dalam bentuk upload link, langsung diupload aja di YouTube. Tadi malam belum diinfokan untuk ketua angkatannya membuat link YouTube ya. Saya juga lupa tadi malam menginfokan. Atau ada sudah diinformasikan? Ada Pak, orang belum ada yang untuk itu, siapa yang upload? Ya, tapi sudah diinfokan ya, diinfokan. Sudah Pak. Ini saya agak kebingungan ini kalau mencari. Tapi biasanya ini kalau kan milenial ini kan bisa main-main di YouTube. Maksudnya membuat channel. Bisa kan? Hah? Hamzah boleh. Tuh. Nah, Bu Hamzah, sedangkan laptop sudah kacing-kacing. Bisa kan upload dari HP, masih bisa kalau di HP kan Pak? Oh bisa, yang penting sekarang begini, yang dibutuhkan linknya. Iya. Untuk kelompok sendiri Pak. Untuk kelompok sendiri nanti itu digabungkan di kelompok angkatan besar. Linknya itu. Memang diambil link kelompok satunya sendiri punya. Nah, jadi nanti bagaimana kalau tapi biasanya tidak pernah dijadikan satu. Jadi kelompok 4 ini dia anu lagi apa misalnya dia istilahnya itu render lagi jadi satu link. Memang memakan waktu yang sangat lama. Itu yang memang karena kemarin saya pakai di angkatan 98 Pari ini ada satu orang yang memang bisa mengedit dan membuat akun YouTube. Jadi khusus untuk angkatan 106 harus ada satu orang yang bisa. Jadi untuk angkatan kelompoknya ini yang link YouTube yang kelompok besar ini ada. Kalau dicari lagi untuk kelompoknya per kelompok sudah ada juga. Kayak begitu. Tapi kalau memang nanti kamu di kelompok keempat ada yang bertugas merekod dari mulai start awal pembukaan untuk pembelajaran sebelum dibagi ke kelompok-kelompok kecil itu dia rekod dari pertama sampai masuk di kelompok sampai dia keluar kelompok kembali ke ruang besar lagi supaya tidak terputus. Seperti itu. Paham? Paham? Halo? Halo. Halo paham bagaimana atau bagaimana? Halo tidak paham. Jadi macam seperti tadi siapa yang begini, Pak. Di stop record ya dulu. Stop record aja dulu. Siapa yang merekod ini? Boleh stop? Nah, boleh stop. Boleh stop. Yuk.